Selamat siang pemirsa, saya Kiki Nasution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Omnibus Law buruh se-Sumatera Utara desak Jokowi copot Menteri Ketenagakerjaan. Bandar dan pengedar sabu diringkus Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Haji Anton Saragih dan Rospita Sitorus temui masyarakat Nagori Pagar Besi Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, ratusan massa dari berbagai elemen buruh di Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi massa menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Ida Fauzia dari kursi Menteri Ketenagakerjaan karena dinilai tidak berpihak pada pekerja dengan masih bergulirnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satu tuntutan massa aksi di depan gedung DPRD Sumatera Utara di Medan ini adalah mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Massa buruh menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut telah mengebiri hak-hak buruh, mulai dari hak pesangon, status kerja, hingga hak-hak cuti bagi buruh perempuan. Selain itu, mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja itu karena memungkinkan pekerja hanya berstatus tenaga kontrak ataupun outsourcing selamanya. Ini menjadi bagian dari pengebirian hak-hak buruh. Untuk itu, mereka mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia. Sang menteri dituding hanya berpihak kepada pengusaha dengan masih bergulirnya pembahasan Omnibus Law itu. Mereka juga menyoroti aksi PHK massal yang terus terjadi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sedikitnya sudah ada 15.000 buruh di Sumatera Utara yang di PHK perusahaan. Aksi PHK ini dinilai sebagai akal-akalan pengusaha yang beralasan terdampak COVID-19 untuk mengganti karyawan dengan yang lebih muda. Selain tuntutan Omnibus Law, kami juga mengkritisin kebijakan pemerintah yang selama ini menguntungkan pengusaha saja, tapi justru sebaliknya mengebiri hak buruh. Untuk itu, kami meminta kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia agar dicopot dari jabatannya sebagai menteri, karena kami anggap tidak peduli, karena membiarkan Undang-Undang Tenaga Kerja sebagai perlindungan kaum buruh itu mau dikebiri hak-haknya. Jadi kami minta itu secara nasional juga Menteri Tenaga Kerja dicopot dari jabatannya. Massa buruh mengancam jika tuntutan mereka tak segera dipenuhi, mereka akan berunjuk rasa tiap minggu di depan gedung Dewan maupun di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, untuk memastikan protokol kesehatan wajib pakai masker tetap dipatuhi. Tim gabungan terdiri dari personel Polres Nias, Kodim 0213 Nias, Satpol PP dan Dinas Perhubungan menggelar sosialisasi keliling di Kota Gunung Sitoli. Sosialisasi keliling itu dilakukan lebih awal sebelum sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan diberlakukan. Usai apel bersama yang dipimpin oleh Kapolres Nias, AKBP Wawan Iriawan di halaman Pos Lantas Polres Nias, di Jalan Sirau, Kota Gunung Sitoli, seluruh personel melakukan sosialisasi keliling di pasar Kota Gunung Sitoli. Wajib pakai masker merupakan sasaran utama diterapkan bagi setiap pengendara yang keluar masuk di Kota Gunung Sitoli untuk memutus penyebaran COVID-19. Saat sosialisasi keliling berlangsung, jajaran Polres Nias beserta tim gabungan lainnya juga memberikan masker bagi pengendara yang tidak mengenakan masker, sembari mengimbau pentingnya protokol kesehatan dipatuhi untuk kepentingan dan keselamatan bersama dalam memutus wabah virus COVID-19 di Kepulauan Nias. Setelah sosialisasi keliling ini, tim gabungan akan melakukan penindakan bagi setiap orang tanpa terkecuali yang tidak mengenakan masker.
Tujuan kita di sini adalah mengingatkan pada masyarakat agar tidak lupa menggunakan masker, bahwa akan ada penindakan bagi masyarakat yang mengabaikan tentang protokol kesehatan. Sedangkan sanksi bagi mereka yang tidak mengenakan masker, pemerintah Kota Gunung Sitoli saat ini sedang mewacanakan berupa uang tunai atau sanksi sosial. Haugo Manuzega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, setelah sempat melaksanakan sistem belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMP se-Kabupaten Toba sejak 18 Agustus lalu, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Sumatera Utara kembali dengan sistem belajar mengajar daring dan luring. Setelah sempat melaksanakan sistem belajar mengajar tatap muka untuk tingkat SMP se-Kabupaten Toba sejak 18 Agustus lalu, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Sumatera Utara kembali dengan sistem belajar mengajar daring dan luring. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, Parlinggoman Panjaitan, pada Selasa 25 Agustus. Keputusan itu ditetapkan setelah jumlah terpapar COVID-19 di Kabupaten Toba meningkat sejak Sabtu 22 Agustus. Menurut Parlinggoman, pihaknya memilih untuk menghentikan sistem belajar mengajar tatap muka demi keselamatan para pelajar. Tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 22 kita dapat data dari Kadis Kesehatan bahwa makin bertambah, sehingga kami ambil kesimpulan kita khawatir melanjutkan kembali tatap muka itu. Kita khawatir nanti jadi ada yang beban berat kita jalani ke depan. Karena itulah maka saya buat surat edaran kembali berdasarkan data COVID yang bertambah di Kabupaten Toba Samosir. Itu kita hentikan kembali tatap muka sampai batas waktu yang belum ditentukan, menunggu nanti situasi COVID ini bisa mereda dan bahkan nol, dan itu nanti akan kita pikirkan kembali. Satu lagi, dengan demikian bahwa tatap muka di sekolah SMP se-Kabupaten Toba resmi kita tutup. Pemerintah berharap dan mengimbau agar orang tua tetap turut untuk membimbing dan mengajari anak didik selama proses belajar mengajar daring dan luring. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Bandar dan pengedar sabu diringkus Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang meringkus seorang bandar dan 2 orang pengedar narkotika jenis sabu dengan barang bukti 32 gram sabu. Para pelaku kini mendekam di sel penjara Polresta Deli Serdang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga pelaku yang diamankan masing-masing berinisial S alias Ombo 41 tahun, SU 38 tahun, dan AR 31 tahun. Ketiganya warga desa Seputi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada keterangan persnya yang disampaikan Wakasat Narkoba Polresta Deli Serdang Ibtu Freddy Siagian menerangkan bahwa para pelaku telah menjadi target operasi. Personel Sat Narkoba awalnya meringkus 2 orang pengedar sabu SU dan AR dari kediamannya. Dari kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dinding triplek rumah SU. Setelah dilakukan interogasi oleh petugas, SU mengaku sabu didapatkan dari S alias Ombo. Kemudian polisi berhasil meringkus Ombo dan mengamankan 12 paket sabu seberat 32 gram.
melakukan penangkapan pada tanggal 15 Agustus sekitar pukul 1 dini hari terhadap 2 orang atas nama Sugiarto dan Ardianto. Yang ini orangnya, ini sama ini. Oke, dilakukan penangkapan. Kemudian dari hasil penggeledahan kami temukan barang bukti 0,30 gram di bawah tempat tidur. Mereka ditangkap sedang tidur. Setelah itu kami lakukan pengembangan, kami interogasi lapangan dari mana barang didapat. Dari hasil interogasi mereka bilang dari Omdo. Kemudian langsung kami lakukan pengejaran. Kami temukan dia berada di suatu rumah kosong, yaitu di desa Seputih, Dusun 9, Kecamatan Galang. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa yang diduga sabu 32 gram dan plastik klip kosong 1 bungkus. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, oknum ASN di Lapas Tanjung Gusta Medan diamankan setelah kedapatan menyimpan daun ganja kering di saku celananya. Penangkapan tersangka inisial A berawal dari pertengkarannya dengan petugas keamanan gedung supermarket di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Saat itu oknum PNS Lapas Tanjung Gusta Medan tersebut ditegur dan dilarang petugas masuk ke supermarket terbesar di Medan karena tidak mengenakan masker di tengah pandemi. Adu mulut antara tersangka dan petugas sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh petugas kepolisian sektor Medan Baru. Naas bagi sang oknum yang diketahui dalam waktu dekat akan pensiun. Ditemukan petugas menyembunyikan narkoba jenis ganja kering. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung diboyong ke Mapolsek Medan Baru untuk dimintai keterangannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dari seseorang diduga pengedar yang kini masih dalam pengejaran petugas. Penangkapan tersangka ini didapati informasi dari security Plaza Medan Fair bahwasanya ada masyarakat yang ditegur namun tetap ingin masuk ke dalam karena dia tidak pakai masker. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh security dan dibantu oleh personil dari Polsek Medan Baru, didapati 4 bungkus kertas berisikan ganja kering. Saat ini oknum Lapas Tanjung Gusta dan barang bukti plastik transparan berisi daun ganja kering masih disita petugas sebagai barang bukti. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jaksa penuntut umum Kejari Labuan Batu menuntut pidana mati terhadap 4 terdakwa yang terbukti sebagai kurir sabu seberat 38 kg dan merupakan jaringan internasional yang diringkus personel Mabes Polri pada awal Desember 2019 lalu. Pengadilan Negeri Rantau Prapat menggelar sidang dengan agenda membacakan tuntutan jaksa terhadap 4 terdakwa kurir sabu seberat 38 kg di ruang utama Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, keempat terdakwa yakni AH, RA, Z, dan BS, masing-masing warga Kota Tanjung Balai Asahan ini, diringkus oleh personel Mabes Polri pada awal Desember 2019 lalu karena terlibat peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu seberat 38 kg. Jaksa penuntut umum Yunitri CR Sumondang menjelaskan, pihaknya menuntut keempat terdakwa dengan masing-masing pidana hukuman mati karena dianggap terbukti telah melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Tadi itu kita acara bacaan tuntutan untuk kepada 4 terdakwa
sebanyak 38 kilo. Sebelumnya ditangkap dari mana, Kak? Tangkapan dari Mabes Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Labuan Batu. Usai pembacaan tuntutan mati oleh Jaksa Penuntut Umum, persidangan diundur dengan agenda persidangan selanjutnya berupa pledoi atau pembelaan dari keempat terdakwa. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus menjalin silaturahmi melakukan kunjungan menyapa masyarakat di Nagori Bandar Besi, Kecamatan Ujung Padang. Dalam kegiatannya, ia juga membagikan sembako untuk para lansia sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Kunjungan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, di Nagori Bandar Besi, Kecamatan Ujung Padang, disambut baik oleh warga dan tokoh masyarakat pada Selasa siang 25 Agustus 2020. Agenda kunjungan ini bukan hanya sekedar menyapa masyarakat, melainkan juga untuk menjalin silaturahmi agar saling mengenal satu sama lain, sekaligus melakukan diskusi mendengarkan keluh kesah dan saran dari warga terkait pembangunan di Kabupaten Simalungun. Pertemuan yang dilaksanakan di kediaman salah satu tokoh masyarakat Nagori Bandar Besi, Bapak Sarimun, juga dimanfaatkan dengan membagikan sembako untuk para lansia sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pilkada Simalungun Desember 2020 mendatang, masyarakat memberikan dukungan penuh kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus, agar bisa menjadi pemimpin dengan mengusung slogan Semangat Baru Simalungun. Dengan harapan pembangunan di Kabupaten Simalungun dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Memang kunjungan Pak Anton ini ke Desa Pagerusina, pertama untuk perkenalan, kedua untuk silaturahmi, ketiga pendekatan kepada masyarakat, karena dia itu akan mencalonkan sebagai Bupati begitu juga Ibu Rospita yang akan mencalonkan sebagai Wakil Bupati tingkat 2 Simalungun. Insya Allah semua masyarakat Desa Pagerus ini akan mendukungnya, dan mudah-mudahan nanti di tanggal 9 Desember akan meraih suara terbanyak dan menang dalam bertanding. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua memperkenalkan anak bernama Agus Romeri yang wajahnya terdapat di uang pecahan Rp75.000. Dia mengaku awal tidak tahu jika sesi foto yang dilakukannya setahun yang lalu itu akan ditampilkan di uang yang diluncurkan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tersebut. Bagian belakang uang kertas baru pecahan Rp75.000 menampilkan kebinekaan Indonesia yang diwakilkan dengan gambar anak-anak yang mengenakan pakaian adat dari 9 daerah di tanah air, di mana salah satunya adalah anak yang mengenakan pakaian adat Papua. Model dari gambar di uang tersebut memang merupakan putra asli Papua, Agustinus Rumere. Demikian nama warga Jayapura yang pada 8 September nanti genap berusia 10 tahun ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua pada 25 Agustus memperkenalkan putra dari Fitriani Seserai dan Niko Rumere tersebut. Agustinus mengaku bangga wajahnya kini ada di salah satu sisi uang yang diluncurkan bertepatan dengan hari jadi kemerdekaan Indonesia ke-75 tersebut. Walaupun awalnya Agustinus yang bercita-cita ingin menjadi pilot tersebut tidak tahu akan digunakan untuk apa fotonya.
karena dia hanya mengikuti perintah dari ibunya setahun yang lalu untuk mengikuti sesi pemotretan. Ibunya yang juga bekerja di BI Perwakilan Papua pun awalnya tidak tahu bahwa foto itu akan digunakan untuk uang pecahan Rp75.000. Cukup lama menunggu, tapi saya sudah lupa. Tepatnya tanggal 17 pas dirilis, saya dapat WA. Saya anak saya. Jadi tidak ada suatu mekanisme kami misalnya seleksi, karena ini sebetulnya bukan menggambarkan sosok, tapi lebih menggambarkan bagaimana keragaman kita. Pakaian adat yang dipakai Agustinus pun belum pernah digunakan pada desain uang rupiah. Bersama anak-anak lain yang mengenakan pakaian adat daerahnya masing-masing, Agustinus menjadi gambaran anak-anak Indonesia yang menjadi sumber daya manusia unggul menyongsong masa depan gemilang. Selain gambar satelit merah putih sebagai gambaran komunikasi yang kokoh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peta Indonesia berwarna emas yang melambangkan peran strategis Indonesia dalam kancah global. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.